di dunia kita memang. Berkaitan dengan bagaimana orang tua kita yang masih suka sesajen, berat memang jamaah. Tradisi itu kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, tarkul adati adawah. Meninggalkan tradisi itu menyulut api permusuhan. Betul. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenapa dimusuhi sama penduduk Mekah? Karena meninggalkan tradisi. Orang-orang punya tradisi, tradisinya harus dirubah, bukan tradisinya dikemas sama Islam. Umpamanya, oke lah, kan udah Islam nih. Gimana kalau motong kurbannya buat patung itu baca bismillah? Kan udah Islam. Umpamanya menyerahkan kepala kerbau itu baca Al-Fatihah. Ini mengemas tradisi dengan Islam. Nggak bisa. Kalau tradisi itu bertentangan dengan Islam, harus dihilangkan. Apalagi tradisi, di situ ada penghambaan kepada selain Allah. Adapun tradisi-tradisi yang memang nggak bertentangan dengan Islam, dan ini Masya Allah ada tradisi di tempat kita yang harus dilestarikan. Biasanya bagi-bagi sama tetangga. Masak ini, kirim ke tetangga, sono sini. Itu bagus, lestarikan. Tapi ada tradisi ternyata berawal dari i'tiqad yang nggak benar. Seperti ada nggak di Bandung yang namanya safaran? Nggak ada. Bulan Safar biasanya bikin bubur. Nah, tuh. Itu ternyata tradisi berasal dari jahiliyah. Sebelum datangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diutus, beliau mengatakan la safar. Nggak ada lagi keyakinan-keyakinan dengan bulan Safar. Keyakinan-keyakinan buruk. Jadi ada keyakinan bulan Safar itu bulan turunnya bala. Jadi Allah menurunkan bala sekaligus itu pada bulan Safar. Sehingga kita lihat di bulan Safar ini jarang ada resepsi pernikahan. Karena kata dukunnya nggak boleh itu. Kalau kau nikah bulan Safar, hancur rumah tangga. Itu keyakinan ternyata sebelum Islam sudah ada. Ketika datang Islam dilarang. Namun ternyata ada hadis. Hadis la aslalahu, yang nggak ada asalnya. Hadis ini mau cari di kitab mana nggak ketemu. Bahwasanya bala itu Allah turunkan dari langit pada Rebu terakhir bulan Safar. Maka suruh sholat. Ada sholat setelah asar atau apa gitu. Untuk supaya balanya itu nggak kenain kita. Orang-orang di Jawa membuat bubur Safar untuk menolak bala. Gimana terus susah? Ya gimana? Ya kita harus kasih pemahaman. Mungkin orang-orang sekarang sudah nggak ada keyakinan itu. Tinggal tradisinya. Dia ketika bikin bubur itu, kenapa bikin bubur? Ya nggak tahu dari dulu katanya mbah bikin bubur kalau bulan Safar. Dia nggak meyakini, tapi kita harus luruskan. Kalau mau bikin bubur ya fadol, jangan bulan Safar aja. Tiap hari bubur ayam mah itu, bukan bubur Safar. Baik, seperti itu. Jadi kalau tadi bagaimana caranya, butuh pendekatan. Yang pertama, ketika orang ingin ngasih tahu orang tua itu, tolong dekatkan diri kepada dia. Karena kalau sudah orang tua ini melihat anaknya dekat, anaknya berbakti kepadanya, ini kunci untuk ngasih tahu orang tua. Tapi kalau anaknya jauh dari orang tua, bapaknya di Purwakarta, si anak di Bandung, ketemu sama orang tua 3 bulan sekali, sebulan sekali, ngasih tahu orang tua sehari, selesai, besoknya pulang, bulan depan baru jumpa lagi. Berat orang tua, karena dia di lingkungan situ tradisi yang kuat. Al-Imam Az-Auza'i, dia tinggal di Lubnan, di Libanon sana. Kita memohon kepada Allah Jalla Jalaluhu agar membebaskan negeri Syam dari cengkeraman orang-orang yang tidak benar di sana. Di Libanon sana di Syam, datang salah satu orang dari Kastur, daerah Irak sama Iran sana. Datang kepada Imam Zawi lagi ngaji, ditanya, oh orang baru dari mana? Dari Libanon, dari mana? Dari Tasur. Kata dia, ya namanya ngobrol sama seorang alim, ditanya gimana keluargamu, gimana orang tuamu. Kata dia, bapakku masih majusi. Kata dia, apa kata Auza'i? Kau pulang.
Ini baru ngaji nih, disuruh pulang. Kau pulang, kau jumpain orang tuamu. Mungkin Allah kasih hidayah dia lewat tanganmu. Pulang nih orang. Datang orang tua. Namanya jauh, bagaimana bisa ngasih tahu jemaah? Akhirnya pulang. Dijumpain ternyata orang tuanya dalam kondisi sakit. Di atas tempat tidur. Si anak berbakti ya. Ngeladen orang tuanya, namanya orang tua sakit berusaha berbakti. Si bapak akhirnya bertanya, nah apa nih agama yang kau peluk ini? Ceritalah si anak ini, menceritakan tentang indahnya Islam ya. Terus tentang tauhid, tentang berbakti sama orang macam-macam. Subhanallah. Terus gimana orang yang mau masuk ke agamamu? Kata si anak, mengucapkan syahadat ayah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Si bapak mengucapkan. Dapat 2-3 hari meninggal orang tuanya. Bisa dibayangkan kalau anaknya jauh dari bapaknya. Mungkin bapaknya mati kafir. Maka kita ini usahakan deket sama orang tua kita. Apalagi orang tua kita ini seperti itu. Yang banyak melakukan tindakan-tindakan yang gak benar. Kalaupun kita beda rumah, usahakan terus datang ke sana. Ngasih tahu orang tua, tunjukkan kita berbakti sama orang tua kita. Maka insya Allah kita akan bisa merubah tetap hidayah milik Allah ya. Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Antum berdoa terus semoga Allah memberikan hidayah.